Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dharaini amin. Amin. Wal maqalatu as-saminatu wal ishruna wal maqalatu lan utawi maqalah as-saminatu wal ishruna kang nomor 28 an sholihin saking Imam Sholih Al-Marqadi saking Imam Sholih Al-Marqadi kang bangsa Marqadi radhiyallahu anhu mugi paring ridho Allah sapa Allah anhu saking Imam Sholih annahu ay ruwiya an Sholih annahu apa setuhune Sholih marra iku lewat sapa Sholih bi ba'did diyari tetemu kelawan sebagiane pira-pira omah Faqala nuli ngucap sapa Sholih ya diyaru he pira-pira omah aina iku ing dalem endi ahluki utawi penduduk sira ai tegese aina iku ing dalem endi muannisuki utawi wong kang seneng sira al awwaluna kang awal kabeh atau kang awal kabeh wa aina lan iku ing dalem endi imaruki utawi wong kang ngramekaken sira ai tegese banuki wong kang bangun sira almaduna kang padha lewat kabeh wa aina lan iku ing dalem endi sakanuki utawi wong kang manggon sira. Maskan apa sakan itu? Mim apa sin? Sakanuki utawi wong kang manggon sira. Al-aqdamuna kang padha dingin kabeh. Fahatifa moko nyuwara bihi kelawan Sholih hatifun sapa swara ai tegese soha jerit bihi kelawan Sholih soihun sapa wong kang jerit fasami'a nuli krungu sapa Sholih sautahu ing suarane Hatib walam yara lan ora ningali sapa Sholih syakhsahu ing awake Hatib ing qata'at dadi kepegot asaruhum apa pira-pira labete ahlu ai tegese alamatuhum pira-pira tandane ahlu wabalayat lan ajur ai tegese faniat ajur tahta turabi ing dalam ngisore lebu adsamuhum apa pira-pira jasate ahlu
Wa baqiyat lan tetep a'maluhum apa pira-pira amali ahlu. Apa pira-pira amali ahlu. Qala ida hale den kalungaken. Qala ida hale den kalungaken. Ai tegese atwaqon hale den kalungaken. Hale den kalungaken fi a'naqihim ing dalam pira-pira gulune ahlu. Ing dalam pira-pira gulune ahlu. Makalah yang ke-28 diriwayatkan dari Imam Shalih Al-Marqadi radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya. Amin. Annahu, ketika disebut seorang imam, seorang ulama, sahabat atau yang lainnya, kemudian dibacakan doa radhiyallahu anhu atau anhum, kita dianjurkan mengamini, sama seperti mendoakan. Musannif ini mendoakan Imam Shalih Al-Marqadi. Kemudian kita mengamini, berarti kita ikut mendoakan. Ini uniknya juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa oleh Allah diberi keistimewaan, di antaranya adalah cukup mengamini orang yang berdoa itu sudah dapat keutamaan berdoa. Intinya sudah sama seperti orang yang berdoa, hanya dengan amin. Karena amin itu apa artinya? Istajib du'ana. Amin itu istajib du'ana, ya Allah kabulkanlah doaku. Cukup dengan amin. Beda dengan umat-umat terdahulu selain umat Nabi Muhammad. Maka kalau enggak berdoa sendiri, ya enggak ikut dapat doanya. Tapi umat Nabi Muhammad istimewa. Cukup dengan amin. Amin, amin. Sudah dapat doanya, sudah. Dapat doanya. Kiainya, tokohnya, ulamanya, ustadznya, habibnya doa borong. Semuanya dibaca. Makmumnya hanya amin saja, ikut dapat semua doa-doanya itu. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu enggak seperti itu. Makanya di antaranya keistimewaan umat Nabi Muhammad itu amin. Amin. Amin ini ya di antaranya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sudah dapat doanya dengan cukup melafadzkan amin. Annahu marra bi ba'did diyar, bahwasanya Imam Shalih pernah lewat di sebagian rumah penduduk, rumah-rumah. Kemudian berkata Imam Shalih Al-Marqadi ini, pada sebagian rumah yang tak ada penghuninya. Ya. Ada sebagian rumah enggak ada penghuninya. Kemudian dikatakan oleh Imam Shalih Al-Marqadi pada rumah-rumah tersebut, ya diyar aina ahluki, wahai rumah-rumah, mana orangnya? Mana penghuninya kamu itu mana? Enggak ada. Aina mu'annisuki, mana orang yang senang dengan kamu ini sudah sekarang? Enggak ada. Orangnya meninggal semua. Wa aina imaruki, mana juga yang meramaikan rumah-rumah kamu ini? Mana? Berkata pada rumah-rumah itu. Aibanuki, mana yang bangun kamu dulu? Yang membangun kamu sampai bermegah-megah, semegah ini, mana penghuninya? Mana orangnya? Mana? Enggak ada sudah. Wa aina sakanuki al-aqdamun, mana orang yang menempati tempatmu ini, rumahmu ini? Mana? Orang-orang dahulu mana yang menempati, sekarang mana? Enggak ada sudah. Fahatifa bihi hatif. Kemudian ada suara. Suara didengar oleh Imam Shalih saat itu. Hanya ada suara saja. Sohabi soihun, bahkan suara itu menjerit. Fasami'a sautahu, sampai Imam Shalih Al-Marqadi ini mendengar suara tersebut. Walam yara syakhsahu, dan Imam Shalih tidak melihat siapa-siapa di situ. Hanya ada suara, enggak ada orangnya. Mungkin kalau kita dengar suara enggak ada orangnya, lari. Apa pembicaraan suara tersebut yang dikatakan oleh hatif tersebut?
in qata'at asaruhum ay alamatuhum wa balayat tahta turab adsamuhum. Sudah putus bekas dari penghuni rumah-rumah ini, kata suara tadi itu. Tanda-tanda atau bekas asar dari penghuni rumah ini sudah nggak ada sisanya sama sekali, nggak ada lapetnya, nggak ada bekasnya sama sekali. Wa balayat tahta turabi adsamuh, bahkan jasad-jasadnya penghuninya ini sudah hancur di bawah tanah. Bukan hancur jadi tanah saja, sudah ada di bawah tanah, sudah tertimbun tanah yang lain. Sudah nggak ada. Wa baqiyat a'maluhum, hanya tinggal amal-amalnya saja yang kekal. Hanya tinggal amal-amalnya saja yang masih ada. Qala ida ay atwaqan fi anakihim, amal-amal mereka yang dikalungkan kepada mereka sendiri. Hanya ada amalnya saja. Jadi rumah bermegah-megah rumahnya itu pada akhirnya juga nanti yang membuat rumah itu akan mati, akan jadi tanah, dimakan tanah. Bahkan sudah tertimbun tanah ada di bawah tanah, tahta turab. Apa bekasnya? Tinggal apa? Wa baqiyat a'maluhum, hanya amalnya saja nanti yang akan terus dia bawa, dia kalungi, dia bawa nanti ke akhirat. Amalnya saja. Rumahnya sudah dia tinggalkan di dunia, nggak ada sudah. Sampai seperti itu. Jadi meskipun bangunan, sebetulnya bangunan itu ya hanya bahan untuk mengantarkan kita bisa mendapatkan pahala. Sama, sampai-sampai ulama itu menyebutkan, sebetulnya masjid-masjid, ya, madrasah-madrasah atau pondok-pondok pesantren, ketika ditinggalkan itu tinggalannya hanya dunia sebetulnya. Dunia. Akhiratnya apa? Akhiratnya adalah mengajari santri-santri, mengajari murid-murid. Itu sebetulnya akhiratnya. Makanya sampai Mbah Maimun itu berkata, saya dari dulu nggak pengen sebetulnya punya pesantren, punya pondok. Bahkan mbah-mbah saya juga nggak ada niatan mau bikin pesantren, bikin pondok. Keinginannya apa? Hanya ingin mengajar kitab Ihya Ulumuddin. Hanya ingin mengajar santri-santri. Dulu di awal-awal Kiai Maimun Zubair itu ya, nggak ada pesantrennya, hanya ngajinya di masjid di samping rumahnya. Ngaji di masjid, datang. Hanya banyak-banyak, kemudian ada yang sampai nginep, ada yang sampai belajar seterusnya kepada Kiai Maimun Zubair. Terlalu banyak, akhirnya nggak muat sudah. Akhirnya baru dibikinkan. Itu karena terpaksa semua, sebenarnya. Karena semua tempatnya nggak muat, akhirnya dibikinkan madrasah, dibikin pesantren, pondok untuk tempat menginapnya. Jadi bukan keinginan awal, beda dengan orang sekarang kan. Beda dengan orang sekarang. Pondoknya dibikin dulu, madrasahnya dibikin dulu, baru cari murid. Kan aneh sudah. Niatnya apa? Dunia. Makanya dikatakan sebetulnya pondok madrasah ada yang sowan kepada Kiai Maimun Zubair. Kiai, mohon doanya, keberkahannya. Saya mau bangun pondok Kiai. Mau bangun pondok dan madrasah Kiai. Dimarahi sama Kiai Maimun Zubair. Apa-apaan kamu? Itu dunia itu. Yang akhiratnya itu kamu ngajar. Ngajar ilmu agama. Itu akhiratnya. Diketahui bahwa dia itu mau bangun pondok dulu baru cari muridnya. Ngajar dulu. Baru ada murid. Kemudian tempatnya nggak memuat, barulah bangun tempat, bangun madrasah baru. Yang akhiratnya itu ngajarnya. Akhirnya mau bikin pondok, madrasah, pesantren, semegah-megahnya, nggak ada muridnya, atau ada muridnya, kiainya nggak mau ngajar, dipasrahkan sama guru tugas, dipasrahkan sama ustadz yang lain.
Berarti sudah jelas itu niatnya karena dunia. Biar dibilang dia yang punya pondok, tapi dia nggak mau ngajar. Lebih suka kunjungan kemana-mana. Muridnya ditinggal, dipasarkan sama ustadz yang lain. Insyaallah. Makanya sampai Kiai Nawawi bin Abdul Jalil almarhum ya, Kiai Nawawi pengasuh, sampai bilang, nanti kalau sudah bermasyarakat, kamu punya ilmu agama, jadi kiai, jangan jadi kiai ratu, kiai raja atau kiai ratu. Kenapa? Maunya apa namanya? Ketika ada undangan, maunya konjengan, nggak mau ngajar. Santrinya sering ditinggal, lebih mementingkan konjengan, lebih mementingkan berkat, atau lebih mementingkan amplop. Jangan sampai jadi seperti itu. Itu wanti-wanti dari Kiai Nawawi Sidogiri. Tetap itu selalu disampaikan oleh majelis keluarga kepada, terutama kepada alumni-alumni. Jangan sampai seperti itu. Karena thoriqohnya Kiai Sidogiri, guru-guru kita termasuk ini. Karena gurunya Kiai Nahrawi. Gurunya Kiai Nahrawi. Itu sering mewanti-wanti. Jangan seperti itu. Jangan jadi Kiai ratu. Maunya hanya ketika diundang. Selamatan dan berkat atau amplop dan yang lainnya. Ternyata lebih meninggalkan santri-santrinya, nggak mau mengajar. Itu namanya Kiai Ratu. Thoriqohnya Mas Sidogiri sering diwanti-wanti adalah belajar dan mengajar. Kalau kamu nggak bisa, belajarlah kamu. Kalau kamu bisa mengajar, mengajarlah kamu. Itu. Bahkan santri-santrinya pun juga diwanti-wanti. Nggak usah tirakat yang lain, nggak usah puasa, nggak tidur malam, nggak usah. Cukup kamu istiqomah belajar, istiqomah jamaah. Itu saja tirakatnya. Itu lebih bermanfaat. Kata Kiai. Sering diwanti-wanti seperti itu. Karena sebetulnya akhiratnya itu adalah mengajarnya itu. Belajar dan mengajarnya. Murid akhiratnya adalah belajar, guru akhiratnya adalah mengajar. Bukan bangun pesantren semegah-megahnya, bukan bangun madrasah semegah-megahnya, bukan bangun pondok semegah-megahnya. Bukan itu. Akhiratnya itu bukan itu. Cobalah kita pahami. Maksud dari hadis idza mabta ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw waladin sholih aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang jadi amal jariyah, bukan pondok yang bermegah-megah yang jadi jariyah, bukan, tapi ilmu yang bermanfaat, bukan madrasah yang seluas-luasnya yang jadi jariyah, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat gimana? Yang telah dia sebarkan, diajarkan kepada orang lain, nanti orang lain mengajarkan kepada muridnya, mengajarkan lagi kepada muridnya, terus usul pertama kali yang mengajarkan itu tetap dapat pahalanya daripada muridnya dan selanjutnya itu. Usul yang pertama kali mengajarkan, ya, usul apa atau akarnya ya, yang pertama kali mengajarkan itu tetap akan dapat siraman pahala jariyahnya. Ini yang jadi akhirat. Ini yang jadi akhirat. Ini kalau bukan karena kemarin memang saya tidak bisa namanya ngajar kemarin malam. Karena apa? Karena saya diundang guru saya acara hall. Kalau bukan karena guru, saya nggak akan berangkat. Saya lebih mementingkan ngajarnya.
Saya dimungkinkan. Kalau selain jam mengajar, saya datang. Kalau saya sempat, saya bisa, saya datang. Dan ya sering saya sampaikan juga di ibu muslimat itu, mohon maaf kalau ngundang saya habis maghrib karena jam mengajarnya full. Kan ya, yang paling full kan saya jam mengajarnya itu. Selama seminggu kecuali malam Jumat. Kecuali malam Jumat. Dan itu tujuannya saya memang saya cari akhiratnya. Bukan cari berkat, bukan cari amplop dan yang lainnya. Tujuan saya akhiratnya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan kiai-kiai kita, masyayikh kita, terutama Masyayikh Sidogiri. Kalau selain jam mengajar, insya Allah datang. Dan lagi sudah banyak yang imam yang lain juga banyak. Dan kasihan juga kalau disendirikan. Ustadz-ustadznya juga banyak, daerah sini juga banyak yang bisa ngimami. Dan kasihan juga kalau disendirikan, ketibiin. Ya Allah. Ini diantaranya yang pernah dialami Imam Soleh Al-Marqadi. Imam Soleh Al-Marqadi pernah ada hatib. Sebenarnya hatib ini ya, hatib ini suara yang nggak ada rupanya, suara yang nggak ada orangnya. Hatib ini sering dialami oleh orang yang melakukan suluk biasanya. Orang melakukan suluk ibadah menyendiri, ibadah kepada Allah menyendiri, atau zikir kepada Allah menyendiri. Itu biasanya ketika agak lama dia suluk, biasanya datang hatib. Dan sebetulnya orang yang sering atau banyak terbujuk dengan hatib dari setan, itu mereka banyak yang sesat. Ketika ada suara tanpa rupa, dan suara itu mengenalkan bahwa dia adalah Tuhannya. Akhirnya yang ahli dikir ini, atau ahli tirakat, ahli puasa, ahli bertapa ini, kemudian percaya kalau suara itu adalah suara Tuhannya. Akhirnya diikuti. Dengan percayanya saja kalau itu suara Tuhannya, dia sudah murtad. Mengakui itu suara Tuhannya, padahal bukan suara setan. Biasanya suara setan, suara iblis. Hatib itu diantaranya adalah ujiannya. Tapi kalau dia tidak menghiraukan, tidak terlalu menghiraukan, itu bukan Tuhan. Hanya ujiannya yang menguji lah. Dan bukan hanya orang biasa saja yang mendapat hatib. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sering kita tawassuli, itu pun di akhir puncak tirakatnya, di akhir puncak sebelum beliau menjadi Sultanul Aulia, rajanya para wali, beliau itu pernah ketika dalam suatu saat ibadahnya, saat munajat ibadah kepada Allah di malam hari, kemudian datang sinar terang. Kemudian sinar yang sangat terang itu nggak menyangka sinar sangat terang. Sinar itu berucap, ana rabbuk ya Abdul Qadir, ana rabbuk, hai Abdul Qadir, saya ini Tuhanmu. Halaltul haramtul halal, dan saya sekarang menghalalkan apa yang telah saya haramkan khusus kamu, dan saya mengharamkan apa yang telah saya halalkan khusus kamu. Jadi seandainya minuman keras itu haram, saya khususkan kamu itu halal khusus kamu. Sebaliknya seperti itu. Yang asalnya nggak sholat itu dosa, nggak apa-apa khusus kamu. Intinya seperti itu suara tersebut. Kemudian spontan Syekh Abdul Qadir itu
berucap, ikhla ya la'in. Nah, dalam apa namanya manakibnya Syekh Abdul Qadir itu diceritakan, ikhla ya la'in, pergilah kamu, menyingkirlah kamu setan yang terlaknat. Ada iblis itu, menyingkirlah kamu setan yang terlaknat. Akhirnya bleng, padam, nggak ada sinarnya, sudah menghilang. Siapa yang menyangka kalau itu adalah bujukan setan? Orang yang suluk itu banyak yang tertipu. Bahkan sebelum menghilang, ya sebelum menghilang sinar itu berucap, ya Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya saya telah menyesatkan ribuan orang ahli suluk, orang yang beribadah. Sudah saya sesatkan, mereka gagal dengan rayuan saya yang seperti ini, mengaku-ngaku Tuhan, kemudian menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, mengaku-ngaku Tuhan seperti itu. Sudah ribuan ahli ibadah yang telah aku sesatkan, tapi ternyata gagal aku ketika mengujimu. Ya Syekh Abdul Qadir sudah menghilang. Saat itu sudah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir, bahkan ada yang bertanya sama Syekh Qadir, kok bisa ya Syekh Anda bisa selamat dengan bujukan yang seperti itu? Seakan-akan kalau kita yang mengalaminya, kita pasti akan percaya, karena sinarnya sangat terang, sangat indah. Saat itu ya sangat terang, sangat indah, mengaku Tuhan. Padahal saat itu sedang husuk-husuknya ibadah, husuk-husuknya munajat kepada Allah, menghadap Allah. Kok bisa Anda tahu ya Syekh Abdul Qadir? Kok bisa? Bagaimana bisa Anda tahu? Apa kata Syekh Qadir? Saya tahu dengan ilmuku. Makanya hati-hatinya kalau orang nggak berilmu, hanya spontan dia ibadah saja, dzikir saja, suluk saja, nggak punya ilmu agama, mudah sesat. Di antaranya dengan hatib, suara tanpa rupa seperti itu. Dengan ilmuku, kata Syekh Abdul Qadir, karena aku tahu dalam ilmu syariat itu tidak mungkin Allah itu menghalalkan yang sudah pernah diharamkan dan mengharamkan yang sudah pernah dihalalkan. Gak mungkin yang keji itu moro-moro dihalalkan, kan aneh. Gak mungkin yang baik-baik itu moro-moro diharamkan. Dalam syariat gak ada seperti itu, gak mungkin seperti itu. Makanya aku tahu pasti itu adalah ucapan iblis, setan yang terlaknat. Makanya aku bilang ikhla ya la'in, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku selamat karena ilmuku, karena ilmu agamaku. Ketika orang sudah kuat ilmu agamanya, akidahnya kuat, dia tidak mudah terbujuk oleh setan yang terlaknat, tidak mudah terbujuk oleh iblis, terutama yang mengaku-ngaku Tuhan saat dia beribadah. Siapa yang menyangka kalau dia saat khusyuk beribadah moro-moro ada suara tanpa rupa datang, bahkan berbentuk kayak tadi itu sinar yang sangat terang, mengaku-ngaku Tuhan. Kalau dia nggak tahu ilmunya, pasti percaya kalau yang datang itu adalah Tuhannya. Ada lagi satu cerita. Saat itu ada kiai. Kiai itu datang ke salah satu kiai Sidogiri. Datang sowan, Kiai, Anda tidak pernah Kiai, sholat di Masjidil Haram. Saya setiap malam Kiai sholat di Masjidil Haram. Katanya Kiai yang bertamu itu, saya tiap malam Kiai sholat di Masjidil Haram. Iya tah? Iya Kiai. Besoknya pulang sudah, malamnya sholat. Benar-benar ada di depan Masjidil Haram, pas di depan Ka'bah sholatnya. Padahal sholatnya dalam rumah saat itu. Jadi sholatnya kayak di depan Ka'bah, Masjidil Haram. Besoknya datang lagi. Kiai, saya masih tetap sholat di Masjidil Haram tiap malam. Saya nggak percaya, katanya Kiai Sidogiri. Saya nggak percaya. Loh, iya beneran Kiai. Sungguh saya itu setiap malam sholat di depan Masjidil Haram. Karena saya khusyuk, saya sholatnya langsung nyampe di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Akhirnya saya nggak percaya, kata Kiai Sidogiri. Saya nggak percaya. Coba nanti kamu ucapkan
ketika kamu mau sholat, ketika kamu sholat di Masjidil Haram itu, kamu keretak dalam hatinya Kiai Khalil Sidogiri. Kamu keretak dalam hatinya Kiai Khalil Sidogiri. Keretak dalam hatinya saya. Dan sampaikan sama yang ada di sampingmu, yang sholat di sampingmu, sampaikan salam saya Kiai Khalil Sidogiri. Sampaikan salam saya kepada orang yang sholat di sampingmu. Sudah tengah malam dia sholat, bayangannya dia ada di depan Masjidil Haram. Dan ketika mau menyampaikan nama, ketika mengucapkan nama Kiai Khalil, seorang waliullah, langsung bleng, yang di depannya bukan Masjidil Haram, bukan Ka'bah, bukan Hajar Aswad, bahkan bukan Makom Ibrahim, tapi yang di depannya adalah pohon beringin. Ternyata selama dia sholat yang katanya sholat di depan Masjidil Haram, ternyata dia sholat di depan pohon beringin. Siapa yang bisa mengelabui itu? Kalau bukan setan dan iblis, yang pada akhirnya dia ternyata disesatkan. Itu di antaranya. Jadi mudah, sangat mudah setan dan iblis itu mengelabui bagi ahli-ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu agama. Di antaranya seperti itu. Makanya giat-giatlah kita itu selalu menambah ilmu, sedikit demi sedikit, pokoknya terus menambah ilmu agama. Itu yang akan bisa membentengi kita, yang akan bisa menguatkan kita lah, sehingga tidak tersesat dengan tipuan setan dan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.